jaya. Percaya janjimu ajaib, terukiskan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, tanyakan segalanya bagiku, janjimu ajaib, terukiskan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Sama seperti ini Bapak Saudara, saya sedang memberi gambar untuk orang yang menanam, ya. Menabur itu artinya menanam, Bapak Saudara. Kita lihat di dalam Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6. Demikian. Saya baca demikian firman Allah. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, bahasanya dikatakan mitemoni niha silo oya mama jaiwe tanomo hama ifu ibasi goibua baniha soya mama jaiwe tanomo da ujoya mamasi buah dania. Kalau bahasa Batak dikatakan ingat ma nama naburhon otik do gotilona jalan nama naburhon managam pasu-pasu mangalap pasu-pasu dina manggotil. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada judul daripada firman Tuhan. Bapak Saudara, adalah orang yang menabur pasti akan menuai. Kalau orang tidak menabur, tidak akan pernah menuai, kecuali burung di udara. Ya, kecuali burung di udara, kata Yesus, mereka tidak menabur dan mereka akan menuai. Kita lihat Bapak Saudara bahwa ada beberapa hal yang harus saya sampaikan bagi kita. Ada 2 poin Bapak Ibu, adalah tentang firman Allah yang kita lakukan atau yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering kita doakan dalam hidup kita Bapak Saudara, tapi sulit untuk bisa terwujud. Kita lihat Bapak Saudara dalam Matius pasal 13 ayat 23, mungkin hampir semua kita telah mendoakan yang tertulis di ayat ini. Saya baca di ayat ini Bapak Saudara, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah apa yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mungkin kita rata-rata banyak kita mendoakan ini. Dan kadang-kadang kita banyak mendoakan ini supaya ketika kita memberi, maka Tuhan memberkati ada 30, 60, bahkan 100. Tetapi di sini katakan adalah 100, ada 60, dan ada 30 kali lipat, saudara. Rata-rata kita akan mendoakan itu.
Kita lihat saudara, yang pertama adalah orang yang menabur pasti menuai. Kita lihat kehidupan Ishak. Kehidupan Ishak di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tidak berbuah semua tanaman-tanaman, di tengah-tengah kelaparan pada saat itu dia menabur. Ketika dia menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Tidak menerima 60, tidak menerima 30, tetapi dia mendapat 100 kali lipat karena dia diberkati Tuhan. Itu Ishak di tengah-tengah kelaparan, saudara. Lalu yang kedua, kita lihat. Yang kedua, kita hanya menuai ukuran yang kita tabur. Kita hanya menuai ukuran yang kita tabur. Artinya ukuran yang kita tabur dan ukuran itulah yang harus kita tuai, Bapak Ibu. Berilah, kita lihat di sini dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kalau orang yang jual beras sih ngerti tentang ini, orang yang jual beras. Kalau orang yang jual beras biasanya kalau dikasih di liter baru langsung dilap, kasih ambil kayu langsung apa di atasnya supaya tidak boleh digoyang, tidak boleh digoncang. Kalau digoncang nanti turun berasnya, rugi toke, rugi orang yang jual beras. Nah, kalau Tuhan berbeda, karena Tuhan bukan penjual beras, tapi Tuhan kita memperhatikan di sini. Kalau dia memberkati orang, dia goncang. Kita perhatikan, dia digoncang dan sampai tumpah keluar, dan itulah yang dicurahkan dalam ribaanmu, dan ukuran yang kita pakai untuk menabur, dan ukuran itulah juga Tuhan akan dipakai untuk diukurkan kepada kita, Bapak Saudara. Nah, kita lihat, Bapak Saudara, bahwa mibe baniha ena ibe lo malangi mabite bandania buala ni fojuju ave ni sesefanua su'a ni okuna emi baniha be i okuna gei lo malangi dania manua kumi ifajuju. Bapak Saudara, kita melihat ifajuju dan isasu. Ifajuju, Bapak Saudara, artinya kalau diukur beras 1 liter, maka kalau digoyangkan bisa setengah takar bisa masuk lagi. Kalau sudah digoncang, digoyang-goyangkan dia, Bapak Saudara, dan dimasukkan setengah takar lagi bisa masuk. Kalau liter yang kecil, Bapak Saudara, tapi kalau liter yang besar, 1 takar pun bisa masuk, Bapak Saudara. Maka banyak orang yang mengukur langsung dikasih beras langsung lap. Kalau tergoyang nanti rugi, Bapak Saudara. Makanya banyak orang yang diukur nanti di rumahnya kekurangan 1 takar. Kita lihat, Bapak Saudara. Dan tapi kita lihat di sini di fajuju, isose, Bapak Saudara. Dalam bahasa Batak dikatakan di sini lehon hamuma, gabe lehonan na madihamu, parsuhatan na denggag, na nyonjat, na di nutur hutur jalana pinasuksu, lehonana tu ampuan muna, ai parsuhatan na si nutu sinuhaton muna do suhaton muna tuhamu. Artinya, Bapak Saudara, saya baca-baca semalam, Bapak Saudara, masih ya saya belajar ini berbahasa Batak ini, Bapak Saudara. Saya terinspirasi kemarin ketika Eforus BNKP Khotbah di Pasca kisah para rasul. Kita lihat di sini orang yang memberi. Kita melihat orang yang memberi adalah orang yang berbahagia. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu,
bahwa dengan pekerjaan demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah, kita lihat, yang tinta merah Bapak Saudara, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Kita lihat yang bisa baca Bapak Saudara, kita sama-sama baca. Hanya tinta merah Bapak Saudara dalam hitungan yang ketiga. Bagi yang bisa baca. 1, 2, 3. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Martua ando na mangalehon sian na manjalo. Abolo ohahau dedeniha wabanema wabamee moroi wanema. Abolo ohahau dede jamee moroi wabanema Bapak Saudara. Martuaan do na mangalehon sian nama jalo. Orang yang berbahagia adalah orang yang memberi. Maka Bapak Saudara adalah berilah supaya engkau berbahagia. Amin. Maka oleh sebab itu kita lihat Bapak Saudara, saya kaitkan ke Maliaki. Ini adalah orang yang memberi. Ayat ini Bapak Saudara, ada begitu banyak orang yang pro dan kontra tentang ayat ini. Saya baca dalam Maliaki 3:10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Saudara, ada di media kadang-kadang saya pernah komen karena dia alergi tentang perpuluhan. Lalu pernah saya tanya, ini satu angkatan saya, Bapak. Satu angkatan saya. Pernah saya tanya, Bro, setiap bulan berapa perpuluhanmu? Tidak dikasih tahu dia. Kalau hanya 100.000-nya perpuluhanmu sebulan, ngapain kamu harus repot kali tentang perpuluhan? Tapi kalau 10 juta ke atas, 20 juta per bulan, atau 50 juta per bulan, seperti di GPD Maranatha, barulah kamu boleh komen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya komen statusnya. Yang kedua adalah, ini kan ayat firman Allah. Kalau itu tidak dilaksanakan, tolong ayat itu hapus. Hapus ayat itu. Jangan lagi ada di dalam Alkitab ayat ini. Jangan lagi ada di dalam Alkitab ayat ini. Karena toh juga tidak dilakukan. Lalu dia bilang, tidak ada hak saya untuk menghapus Alkitab. Maka karena tidak ada hakmu untuk menghapus Alkitab, ayat tersebut, maka jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan tetaplah melakukan. Karena ini Bapak Saudara, ada firman Allah. Kita memperhatikan di sini. Ujilah aku. Dikatakan di sini. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kita lihat di bahasanya berkata begini, Saudara. Dikatakan di sini adalah ni ohe banomo gira-gira si sabuan yang fulu. Maasa buah ena sobalaco banomo ada kegu. Pamitadai ke dau. Pamitadai ke dau. Bapak Saudara. Mitadai ke dau. Artinya mitadai ke, mitanda. Kan saya cari-cari satu ayat kata mitadai ke atau kata ujilah aku. Ujilah aku adalah mitandai ke dau. Saya cek di bahasanya adalah hanya satu kali. Allah berkata di dalam ayat Maliaki 3:10 ini bahwa mitandai ke dau. Apabila aku tidak akan membukakan bagimu tingkap langit. Ini yang dibilang Yehova Ngahono. Kalau pakai bahasa Batak dipakai adalah Jehovah Zebaot ya. Bukan Yehova Sabaoth ya. Tapi Zebaot Bapak Saudara. Artinya Bapak Saudara, artinya ini yang harus dilakukan. Maka oleh sebab itu kalau saya kembali kepada firman Allah, orang yang menabur pasti akan menuai. Dan kita lihat tadi di bagian kedua adalah satu takaran
yang kita pakai, dan takaran itu juga Tuhan berikan bagi kita. Kalau bersungguh-sungguh, apalagi penghasilan Bapak Saudara, perpuluhan itu Bapak Saudara adalah penghasilan dalam 1 minggu misalnya 1 juta. Lalu perpuluhannya 100.000 dalam 1 minggu. Hitung-hitung. Kalau ku kasih 100.000, tinggal 900.000 lagi. Sayang, Pak Saudara. Dan karena Anda mengetahui dan Anda memiliki sifat seperti itu, maka juga Tuhan juga memiliki sifat seperti itu. Ada pergumulanmu tinggi kali supaya kau bangun rumah. Tapi karena kau juga hitung-hitungan sama saya, aku juga hitung-hitungan sama kau. Karena seperti itu, Saudara. Hitung-hitungan. Karena ukuran yang kita pakai kepada seseorang, dan ukuran itu juga yang Tuhan pakai untuk kita, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, tidak ada yang disebut dengan sungut-sungutan. Amin. Haleluya. Makanya pernah saya menyampaikan ide ini, Bapak Ibu, karena jemaat, apakah kita tidak memberi, apakah juga nambah harta kita, Bapak Saudara? Maka saya mengajari, Bapak Saudara, untuk kita bisa memberi. Nanti metode saya, mohon maaf bagi yang mengusulkan, saya tolak keras itu, karena seperti itu yang kita buat selama ini, selalu bersungguh-sungguh, dan selalu saya dengar sungguh-sungguhan. Seperti ini, tidak enak makanan, basi makanan, lain dan sebagainya. Kenapa begini terus? Lalu yang satu habis kayu saya, habis ini, ya kan? Itu tambah susah, Bapak Saudara. Tapi kalau kita masak sendiri, siapa yang sungguh-sungguh? Kalau kita masak sendiri, siapa yang di Tuhan? Karena lebih berbahagia, kita lihat, lebih berbahagia orang yang memberi, lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Maka Bang Saudara, kalau ada orang, kadang-kadang kan kami beli telur ayam 20 biji, karena saya sering, kita memberi dengan cuma-cuma, itu yang disebut dengan kebahagiaan, Bang Saudara. Kebahagiaan. Makanya terima kasih bagi jemaat yang selalu memberi duriannya. Itu kebahagiaan, Bapak Saudara. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Banyaklah memberi. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, saya yakin, jadi kalau kita menjadi orang yang bisa memberi, Bapak Saudara, untuk bisa memberi kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu, Bapak Saudara, selamat berbahagia dan melakukan firman Allah. Lalu kebahagiaan adalah ketenangan, kemurahan, dan kelimpahan. Lalu didengar untuk melakukan, jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Amin. Nah, inilah cara Bapak Saudara, bagaimana supaya kita bisa memberi bagi Tuhan. Orang yang memberi adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Allah. Kita